Sampai pada akhirnya Bacul melihat sosok kuntilanak dari balik jendela kaca. Namun tidak jelas, hanya terlihat gaun putih yang melayang saja. Itu apa Putih-putih di dalam itu loh. Kok gerak-gerak gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, kembali lagi di saat ini kita bakal bacain cerita dari Hupe. Sesuai dengan request teman-teman, kali ini saya akan bacakan cerita Hupe, nasihat dan peringatan penunggu Bromo. Buat teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga komen sebagai dukungan teman-teman ke kami. Dan mari kita dengarkan ceritanya. Rahayu teman-teman, ketemu lagi denganku, Hupe. Oke, sebelumnya saya bercerita, aku ingin mengingatkan bahwa lisan atau mulut adalah bagian dari tubuh yang harus benar-benar kita kontrol. Walau dalam keadaan senang, lisan dapat menciptakan petaka. Karena tanpa sadar, yang kita lontarkan dari mulut kita adalah sebuah kesombongan. Maka dari itu, ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Atau pepatah Jawa mengatakan, aji ning diri ono ing lati. Oke, cerita ini bermula pada tanggal 22 Juli 2015. Saat itu saya sedang berada di kamar sambil bermain HP. Sampai tiba-tiba ada sebuah notif dari aplikasi Facebook. Suara getar dari ponselku. Segera saya ngecek pesan yang masuk dari aplikasi berlogo huruf Facebook itu. Tertera nama teman SMA aku yang sudah pindah ke Surabaya bernama Datuk. Itu nama panggilannya. Wah, kawan lama nih, batinku. Kira-kira begini chatnya. Apa kabar? Nanti tanggal 25 ada konser SID. Mau ikut nonton gak? Kalau ikut, nanti aku sama Ari mampir ke rumahmu. Ikut gak lihat konser SID Pasuruan? Oh iya. Oke, saya nonton. Nanti saya sama temanku ya. Jadi kita berangkat berempat, balasku. Oke siap. Nanti kalau sampai Mojokerto, tak kabarin. Chatnya lagi. Siap. Setelah mendapat kabar dari Datuk, aku bergegas menelpon temanku yang lain untuk memastikan apakah dia jadi ikut atau tidak. Ku cari kontak bernama Bacul di ponselku. Saat ketemu langsung kutekan tombol hijau untuk menelponnya. Suara menunggu telepon. Halo halo. Suara Bacul dari sebelah sana. Halo, assalamualaikum Jul, kataku. Waalaikumsalam, ada apa Tope? Tanyanya. Nggak ada apa-apa, cuma mastiin aja kalau tanggal 25 kamu ikut nonton Superman is Dead ya. Soalnya 2 temanku dari Surabaya mau gabung. Jadi. Ya udah nggak apa-apa, semakin ramai semakin seru, makin aman juga kan? Jawab Bacul. Iya ya, oke deal ya. Ya sudah kalau gitu, saya tanya Ridana dulu ya, kataku. Iya ya nanti pas tanggalnya aku ke rumahmu pagi-pagi ya, kata Bacul. Iya ya, saya tunggu, jawabku. Setelah yakin Bacul pasti ikut, segera aku mempersiapkan baju untuk menonton konser. Ala-ala anak bergaul begitulah. Nggak perlu baju bagus, pencitraan dan lainnya. Cukup jadi senyaman mungkin dengan apa yang kita pakai. Toh di sana nanti kita bakal jingkrak-jingkrak. Setelah semua beres, tiba-tiba Mbah Putri datang di belakangku. Ayo, ngapain? Mau ngagetin yo, kataku sama Mbah Putri. Lah, kok tahu dek? Tanya Mbak Putri. Aura keberadaanmu itu loh mbak, udah terasa dari tadi, jawabku. Dek, mau kemana toh? Tanya Mbak Putri. Pasuruan mbak, nonton konser.
Kamu bawa uang lebih ya, Dek? Mbak yakin kamu pasti butuh, kata Mbak Putri. Lah, buat apa sih Mbak? Kan cuma nonton konser doang. Udahlah, nanti juga bakalan tahu. Kalau dikasih tahu sekarang, itu pasti berbeda. Jadi kalau dikasih tahu nurut aja deh, katanya. Iya, tapi aku nggak punya tambahan uang loh Mbak. Gimana kalau mahkotamu tak jual saja? Oh, berani kamu ya? Coba ambil nih, kata Mbak Putri sambil menunjukkan muka marahnya, yang menurutku malah terlihat lucu. Bercanda Mbak, bercanda. Lagian gak usah sok marah-marah gitulah. Kayak bisa marah aja, ejekku. Mbak Putri malah tertawa dengan suara kuntilanak itu, kemudian mendadak menghilang. Mungkin sampai di sini yang sudah ngikutin cerita Hupe bakalan tahu Mbak Putri itu manusia apa bukan. Jadi sampai di sini kalian tahu kan? Mari kita teruskan ceritanya. Oh, dasar. Dikira aku takut apa? Teriakku sama Mbak Putri. Setelah bercanda dengan Mbak Putri, aku kembali bermain game di ponselku. Tanpa terasa, hari sudah menjelang sore. Terdengar teriakan seseorang yang paling aku takuti di dunia ini. Le, mau sampai kapan di kamar terus? Sudah sore nih, buruan mandi, teriak ibuku. Ya, beliaulah orang yang paling aku takuti di dunia ini. Kalau ibuku sudah marah, gonjang-ganjing dunia persilatan ini bakalan selesai. Enggih Bu, enggih, ini sebentar lagi juga keluar, kataku. Aku langsung bergegas mengambil handuk dan menuju bawah. Baru saja mau keluar kamar, tiba-tiba ponselku bergetar. Tertulis nama sahabat baikku dari layar ponsel itu. Halo, assalamualaikum Ted, ada apa? Salamku. Waalaikumsalam Bos Demit. Wah, kemana saja? Seharian kok nggak nongol, nggak nongkrong, katanya. Di rumah saja Ted, malas mau ngapa-ngapain. Ayo nongkrong di tempat biasa. Aku sama Sinyo udah manasin motor ini. Oh iya, OTW ya, tapi mandi dulu, kataku langsung mematikan handphone dan berlari menuju kamar mandi. Setelah mandi rapi, wangi, aku langsung mengambil kunci motor dan berangkat menuju tempat biasa kita nongkrong. Sesampai di sana, ternyata belum ramai juga. Ternyata ada Teddy dan juga Sinyo. Halo, ngapain kalian berdua? Homo ya, ejekku. Wah, parah. Bos Demit emang sarap. Sudah sana, pesen. Udah, tadi juga habis pesen baru nyamperin kalian. Nanti tanggal 25 saya mau ke Pasuruan. Ikut gak? Tambahku. Ngapain ke Pasuruan? Tanya Sinyo. Nonton Superman is Dead, jawabku. Walah, tanggalnya itu bapak cek toko yang di luar kota. Sekalian tutup buku. Aku harus nunggu toko di sini ya. Aku nganterin pacarku ke Malang loh Maaf ya. Wah, emang tukang ojek loh, ejekku kepada Sinyo. Terus kamu kesana sama siapa Tanya Teddy. Bajul. Terus sama teman-temanku yang dari Surabaya 2 orang aja kok, jawabku. Ted, sorry banget. Saya kalau boleh mau minjem uang buat ongkos ke sana biar aman gitu, kataku. Oh alah kayak sama siapa saja. Udahlah gampang nanti, kata Teddy. Makasih lo Ted, bosku, jawabku. Alah, buat saudara sendiri, nyantai aja, kata Teddy. Teddy akhirnya memberiku ongkos yang menurutku lebih dari sangat cukup. Kami pun lanjut nongkrong sampai larut malam dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya hari H pun tiba. Sesuai janji, pagi-pagi sekali Bajul sudah ada di depan rumahku. Aku pun bersiap, lalu tak berselang lama Datuk menelponku. Assalamualaikum kata Datuk. Waalaikumsalam. Kita udah di perempatan ini katanya. Iya, oke, OTW ke sana, jawabku. Aku dan Bajul langsung bergegas menuju perempatan yang mereka maksud dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan, setiap orang yang kami temui memandang kami aneh.
Mungkin karena penampilan kami yang mencolok, apalagi Bajul tuh yang memakai baju tahanan dengan garis hitam putih. Setelah sampai di perempatan, aku langsung menghampiri Datuk dan Ari. Apa kabar Tok? Ri, sapaku. Baik, Peh. Udahlah, ayo kita gas aja. Tanpa banyak bicara, kami langsung memberhentikan truk yang kami temui yang sekiranya sesuai dengan tujuan kami. Singkat cerita, kami sampai di Pasuruan pada malam hari, sekitar jam 6:30. Dan acara dimulai jam 8 malam. Kami pun memutuskan untuk membeli makan dan minuman untuk mengisi tenaga setelah perjalanan jauh. Namun saat kami hendak membeli makanan, selalu ditolak oleh si penjual dengan alasan habislah, nasi belum matang lah, apalah. Karena kesal, kami memutuskan untuk membeli roti dan air putih di minimarket. Kami memutuskan untuk beristirahat dan makan di sebuah bangunan kosong seperti bekas puskesmas. Banyak sekali sosok kuntilanak di bangunan ini. Mereka terus mengawasi kami. Aku yang terus melihat ke arah bangunan kosong itu membuat teman-temanku heran. Pe, liatin apa sih lu? Kok sampai segitunya? Kata Datuk. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, laku. Sampai pada akhirnya Bacul melihat sosok kuntilanak dari balik jendela kaca. Namun tidak jelas, hanya terlihat gaun putih yang melayang saja. Pe, itu apa Pe? Putih-putih di dalam itu loh. Kok gerak-gerak gitu ya? Kata Bacul. Mana sih Jul? Oh alah, baju itu kena angin. Parno aja kamu itu. Udahlah, gak usah diliatin terus. Nanti ada yang nongol loh, kataku. Tapi seakan tidak percaya begitu saja, Bacul terus melihat ke arah dalam bangunan itu. Hingga tiba-tiba, astagfirullahaladzim, setan alas, teriak Bacul sambil menuju pinggiran jendela kaca, di mana ada sosok kuntilanak bergaun merah dengan wajahnya yang amat sangat seram dan tentu berdarah-darah serta bulatan mata di pinggir matanya mengintip kami dari pojok jendela kaca itu. Spontan, Datuk dan Ari langsung melihat ke arah yang ditunjuk Bacul. Saat melihat, mereka pun ikut langsung tunggang langgang menuju lapangan tempat konser yang akan digelar. Sambil berlari, saya tertawa. Nah kan, kejadian juga. Akhirnya, saya bertemu mereka di depan tempat antrian tiket. Ngapain kok pada larian? Tanyaku. Lah, kamu gak lihat apa Pe? Ada kuntilanak mukanya berdarah-darah kayak gitu. Celetuk Datu dan Ari serentak. Pe sih, udah biasa kayak gini mas. Sama yang begituan mah udah biasa. Makanya aku tadi gak percaya kalau putih-putih itu baju atau kain biasa, jawab Bacul. Ya udahlah, ayo kita ngantri. Tiketnya buruan habis nanti. Setelah ngantri cukup panjang, kami akhirnya masuk ke dalam lapangan. Namun saat mengecek tiket, kami diberhentikan polisi karena baju milik Bacul. Ya maklumlah, baju tahanan asli, bukan bikinan. Setelah menjelaskan baju itu didapat dari mana, akhirnya kami diperbolehkan buat masuk dengan sedikit interogasi dari polisi. Aduh, perjalanan panjang. Seperti apa cerita selanjutnya? Kita lanjut besok. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan ramaikan kolom komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.